Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bogor yang telah menyampaikan sambutan kepada kita terkait dengan kebijakan pendidikan di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, materi yang kita tunggu-tunggu adalah paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Hajah Rismalasari MPD, yang akan memaparkan tentang prinsip-prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Untuk itu, kepada Ibu Hajah Rismalasari dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Salami yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Pengawas Pembina, serta undangan Ibu dan Bapak Guru SMP Merdeka Belajar yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak terasa sesi untuk pelatihan hari ini sampai pada sesi materi yang berkaitan dengan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kita semua tahu bahwa kita memasuki era model pendidikan kurikulum penggerak, kurikulum dengan paradigma baru, ini membutuhkan berbagai pemahaman, perubahan paradigma berpikir tentang konsep-konsep penyusunan pelaksanaan pembelajaran. Baiklah Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, prinsip-prinsip penyusunan alur pembelajaran yang kita akan buat nanti sebagai produk hasil dari IHT ini menentukan bagaimana pemahaman Ibu dan Bapak Guru terhadap konsep baru ini. Dan kita sebelumnya harus mengetahui dulu apa prinsip-prinsip tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini merupakan bagian dari sebuah rangkaian besar, yaitu rangkaian yang pertama kita mengistilahkannya adalah CP atau capaian pembelajaran. Nah, dari skala besar ini akan mengerucut menjadi sebuah bentuk alur tujuan pembelajaran yang disusun oleh masing-masing guru sesuai dengan mata pelajarannya. Prinsip-prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yang pertama adalah sederhana dan informatif, yang kedua esensial dan kontekstual, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Yang kelima, merdeka belajar. Dan yang keenam adalah operasional dan aplikatif, adaptif dan fleksibel. Nah, ini bagian dari prinsip-prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Rumusan ini akan mendeskripsikan bagaimana kedalaman materi yang tentunya akan berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum penggerak ini akan mengejawantahkan bagaimana profil pelajar Pancasila. Yang ini menjadi target atau sasaran utama sebuah konsep pembelajaran baru dengan paradigma baru. Diharapkan kompetensi siswa dengan profil pelajar Pancasila ini menyangkut pada 6 komponen. Yang pertama, berketuhanan dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima, kreativitas. Dan yang keenam, gotong royong. Itulah bagian dari prinsip alur tujuan pembelajaran yang nanti akan kita buat sebagai produk hasil IHT pada kesempatan hari ini. Semoga semua pihak yang sekarang menghadiri acara IHT ini memiliki konsep-konsep yang akan mengedepankan bagaimana siswa sebagai sesuatu yang unik, dan tentunya nanti siswa sebagai hamba yang harus kita berikan pelayanan yang prima. Itu saja yang dapat disampaikan sebagai bagian dari prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara untuk memandu acara selanjutnya. Dipersilakan kepada Ibu Salami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Rismalasari MPD yang telah memaparkan tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh beliau, kita peserta IHT hari ini bisa memahami bagaimana prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yang akan kita kembangkan, kemudian akan kita gunakan di sekolah kita ini yang terkait nanti dengan penyusunan modul ajar.
Nah, kepada para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber terkait dengan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan oleh beliau. Untuk termin pertama kita minta 2 orang. Mangga ada yang ingin bertanya? Ya, saya Ibu Moderator. Mangga Pak Sokirin, pertanyaannya langsung Terima ditujukan kasih kepada atas narasumber. waktunya Ibu narasumber, Ibu Malasari, Ibu Haji. Alur tujuan pembelajaran ini merupakan hal yang baru saya dengar karena di kurikulum 2013 sepertinya komponen ini tidak ada. Saya minta penjelasan alur tujuan pembelajaran ini dalam kurikulum letaknya di posisi mana, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu antara lain adalah adaptif dan fleksibel. Ini mohon penjelasan Ibu. Terima kasih atas waktunya, Bu Salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu narasumber langsung saja. Ini waktunya juga sudah agak mepet. Mohon narasumber menjelaskan kepada Bapak Sokirin tentang apa yang ditanyakan. Oke, ini sebagai analogi dari apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran yang mengerucut kepada bidang apa. Alur tujuan pembelajaran merupakan bagian dari sebuah skala besar yang namanya capaian pembelajaran. Nah, tujuan dari capaian pembelajaran ini kan dibuat per fase untuk menunjukkan kemampuan belajar yang digambarkan dalam bentuk dokumentasi tertulis yang di dalamnya terdapat materi-materi esensial yang akan dikembangkan dalam alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau alur tujuan pembelajaran itu agak similar dengan membuat RPP atau rencana pembelajaran. Lalu yang tadi Bapak katakan ini kan prinsip yang baru atau apa istilahnya paradigma baru, betul sekali bahwa dalam konsep-konsep baru ini karena kita menggunakan kurikulum penggerak, ini membutuhkan paradigma baru dan pemahaman baru tentang pengistilahan. Mungkin ada yang disebut analogi atau kesamaan bahasa, walaupun pada kenyataannya tidak sama persis begitu. Kalau misalnya alur tujuan pembelajaran itu agak identik dengan RPP, mungkin saja yang lebih spesifiknya ada namanya modul ajar. Jadi kalau modul ajar yang dulu kita pahami modul itu adalah bahan pembelajaran semacam buku-buku teks seperti itu, kalau sekarang modul ajar itu bentuknya mungkin tampilannya bukan seperti buku, tapi bisa saja berupa lembaran-lembaran yang di dalamnya ada materi-materi kontekstual yang cenderung bisa dibuat sebagai perwujudan apa istilahnya pengembangan dari alur tujuan pembelajaran. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf ada kesalahan mungkin Pak Kirin. Terima kasih Bu Salami. Ya. Mungkin ada yang belum terjawab tadi Bu ya. Prinsip fleksibel tadi ya. Iya betul Pak. Mohon maaf. Ya, prinsip fleksibel tadi berarti proses penyusunan alur tujuan pembelajaran itu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing dan disesuaikan pula dengan fase yang ada dari peserta didik. Jadi proses perkembangan yang berkaitan dengan karakteristik, kemudian perkembangan secara kematangan kognitif itu menjadi bagian yang integral dari yang dimaksud dengan fleksibilitas tadi. Dan berarti tidak ada kebakuan. Bisa saja antara satu sekolah dengan sekolah lain menjadi hal yang esensial dan berbeda dari segi proses kondisi sekolah. Seperti itu Pak, maksudnya fleksibel. Semoga tidak salah. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bu Haji. Sudah semakin gamblang tentang hadirnya prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Oke, sekali lagi saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik terima kasih pada Ibu narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Sokirin tadi, yang mudah-mudahan pertanyaan Pak Sokirin juga mewakili dari pertanyaan Bapak Ibu peserta yang lainnya, yang mudah-mudahan jawaban tadi ini akan menambah wawasan kita dalam penyusunan prinsip alur tujuan pembelajaran dan modul ajar.
Mungkin karena memang waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah menyampaikan materi, sudah memaparkan materi secara gamblang tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang mudah-mudahan kita semua, Ibu narasumber, Bapak Kepala Dinas, dan peserta kegiatan IHT hari ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.